Shalom, kasih anugerah Tuhan atas kita semua sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, kalau saudara ngikutin kelas peron ya, dan sungguh-sungguh istilah saya tuh HBD. HBD itu bukan happy birthday, tapi hear, ya, believe, do the word. Sekali lagi, hear, believe, do the word. Dengar, ya, percaya, kemudian lakukan firman. Ya, kalau saudara rutin melakukan itu, artinya saudara sedang masuk ke dalam dimensi tuntunan Roh Kudus untuk memenuhi panggilan kita. Ini yang terpenting dalam hidup saya dan saudara di atas segalanya. Nah, dalam kehidupan orang percaya, kalau kita belajar dari kitab Mazmur 119, ini saya suka sekali, maka kita akan dapati 3 hal utama yang sangat punya pengaruh dalam hidup si penulis Mazmur 119. Ya, kemungkinan besar ditulis oleh Daud, Raja Daud. Atau paling tidak Mazmur 119 merupakan arsip kerajaan Daud yang menuturkan perkataan atau nasihat Raja Daud. Ya, nasihat wejangan Raja Daud kepada anak turunnya. Seperti itu. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 59 sampai 63. Ya, bacakan. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatanmu. Aku bersegera dengan tidak berlambat-lambat, berpegang pada perintahmu. 61. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. 62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. 63 terakhir. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang kepada titah-titahmu. Wow. Pertama, saudara, ayat 59 sampai 60. Nanti saya bagi-bagi, ya. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, ya. Kemudian melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. 60. Bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah Tuhan. Ya. Amin. Nah, dari ayat 59 sampai dan 60 ini kita belajar dari Daud bahwa ini dulu. Ada suatu nilai-nilai yang kemudian menjadi pedoman hidup buat Daud yang mempengaruhi akhirnya perbuatannya, ya. Melangkahkan kakiku, ini bicara melakukan firman. Nah, kemudian berpegang pada perintahmu, ini juga artinya mengerjakan firman Tuhan. Kemudian lanjut di ayat 61 dan 62. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu, firman Tuhan, tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Nah, dikatakan di sana, Tauratmu tidak kulupakan. Tiap malam aku bersyukur atas hukum-hukum Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Nah, yang kedua ini menjelaskan bahwa apa sih yang mendasari nilai-nilai Daud. Rupanya Daud punya satu rahasia, yaitu firman Tuhan. Ya, ini yang membuat Daud mengalami Tuhan, mengalami sesuatu di dalam Tuhan. Nah, rupanya firman Tuhan, Taurat, hukum Tuhan adalah sumber satu-satunya buat Daud sebagai kebenaran itu, ya. Ayat 61 ini dikatakan tali-tali orang fasik membelit aku. Nah, ini maksudnya apa? Ketika pikiran-pikiran atau tali-tali atau nilai-nilai yang bukan dari Tuhan, yaitu kefasikan atau pikiran yang menentang Tuhan, itu mulai membelit Daud, maka dia segera menyingkirkannya. Dan dia kembali lagi kepada firman Tuhan sebagai sumber kebenaran yang sejati. Jadi, saudara, cara yang kedua ini, cara Daud untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan adalah ketika nilai-nilai dirinya itu mulai luntur menjadi pikiran-pikiran atau tali-tali orang fasik,
yang mulai menentang Tuhan, maka Daud segera kembali kepada firman Tuhan untuk menguatkan dirinya. Sama ya saudara, kayak kita. Harusnya kita waktu lemah, mulai luntur nilai firman, kita kembali kepada firman, bukan makin malas seperti itu. Nah saudara, udah dapat 2 poin. 2 pola rahasia Daud. Pertama, dia melakukan firman, kedua dia merenungkan firman. Sekarang yang ketiga, apa sih yang membuat Daud tetap tinggal di dalam Tuhan? Baca ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepada Tuhan, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah Tuhan. Jadi persekutuan Daud itu isinya orang-orang yang mendengar firman dan melakukan firman, yang takut pada Tuhan dan berpegang atau melakukan firman Tuhan. Ya. Ini pola ketiga dari kehidupan Raja Daud, saudara. Bukankah ini Ibrani 10:25 yang menekankan supaya kita bersekutu dengan orang-orang yang benar-benar takut kepada Tuhan. Nah, kita bersekutu dengan orang-orang yang punya nilai yang sama. HBD, hear, mendengar firman, believe, percaya firman, do the word, melakukan firman. Nah, inilah 3 kunci Daud. Merenungkan firman, melakukan firman, mengalami firman. Dan yang ketiga, melakukan dan mengalami firman itu sama. Yang ketiga ini bergaul dengan orang-orang yang satu channel, yang punya kesamaan di dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang takut Tuhan dan yang berpegang pada perintah Tuhan. Sama, sukanya sama, suka dengar firman, suka melakukan firman, suka bersekutu. Nah, saudara, izinkan saya merangkum supaya kita bisa mudah ingat. Jadi 3 kunci Daud ini sederhana, 3P: perenungan, pengalaman, pergaulan. Nah, saudara, ini menarik, saudara. 3 kunci Daud ini jadi begini. Salah satu kesukaan saya itu adalah baca buku. Nah, kebiasaan akhirnya jadi suka. Nah, salah satu topik kesukaan saya itu adalah psikologi. Karena psikologi itu menurut saya dekat dengan Alkitab, ya. Psikologi yang Alkitabiah pun ada seperti itu. Nah, psikologi itu kan asalnya dari kata suke, jiwa manusia. Jadi firman Tuhan juga urusannya adalah memperbaiki jiwa kita, memperlengkapi jiwa kita. Nah, karena jiwa ini tempat di mana pemberontakan terhadap Tuhan itu seringkali muncul. Nah, ada satu buku, saudara, judulnya itu The Memory of Illusion. Itu karya Dr. Julia Shaw, ya. Nah, menarik ini. Dia membahas bahwa ada 3 hal yang membentuk kepribadian seseorang. Dia mengatakan hal yang pertama adalah, ini bahasa ilmiah ya, periodic memory, yaitu ingatan berdasarkan apa yang sudah kita alami. Ini dalam bahasa saya sederhana tadi, Mazmur 119 kan, pengalaman seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah semantic memory, yaitu ingatan yang ada pada kita berdasarkan apa yang kita yakini, renungkan, dan percayai. Nilai-nilai yang menyertai hidup kita, entah dari keluarga, pendidikan, atau sesuatu yang kita pahami dan jadi kebenaran dan pertimbangan kita. Itu semantic memory. Bahasa sederhananya perenungan. Dan yang terakhir menurut Dr. Julia Shaw, itu yang mempengaruhi membentuk watak manusia yang ketiga adalah social belief system, yaitu apa yang dipercayai oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini akan membentuk watak seseorang. Dan bahasa sederhananya adalah pergaulan. Jadi menurut Dr. Julia Shaw, pengalaman, perenungan, pergaulan ini sudah diteliti secara ilmiah bahwa 3 hal ini akan berdampak besar bagi terbentuknya watak seseorang. Menarik ya, saudara. Karena Mazmur 119 ini kan sudah
canangkan itu 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus, kurang lebih. Nah, apa namanya? Dan ini memberkati orang percaya sejak Yesus sudah 2000 tahun lamanya. Gitu ya. Nah, rupanya bahwa 3 hal faktor ini merupakan penentu kehidupan si Raja Daud, yaitu pengalaman kita, perenungan kita, dan pergaulan kita. Nah, kemudian kita renungkan, saudara. Kenapa kok 3 hal ini harus kita jaga dengan baik? Ini yang penting. Dan jadikan ini didikan untuk anak-anak kita. Saya tekankan ini di dalam M3, bahwa anak kita harus tinggal dalam 3 hal ini. Cari pengalaman berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan, dan cari pergaulan atau komunitas yang sama, yaitu yang mencintai Tuhan. Nah, ini penting buat kita maupun buat anak-anak kita. Karena memang 3 hal ini, saudara, saling membentuk kehidupan seseorang. Pengalaman itu pasti mempengaruhi perenungan kita terhadap Tuhan. Betul ya? Saudara mengalami sesuatu pasti mempengaruhi perenungan kita terhadap Tuhan. Dan juga pasti mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam pergaulan kita. Nah, kemudian yang kedua, perenungan. Ya, perenungan kita khususnya terhadap kebenaran firman. Ini juga pasti mengubah atau punya dampak pada apa yang akan terjadi dalam hidup kita, pengalaman. Apakah kita mengalami Tuhan? Apakah kita tidak mengalami Tuhan? Kalau saudara merenungkan Tuhan, saudara mengalami Tuhan. Tapi ini juga punya dampak pada komunitas di mana saudara bergaul di sana. Jadi ini saling bersinggungan. Yang ketiga, pergaulan, saudara. Ini juga pasti akan mempengaruhi apakah kita akan punya pengalaman dengan Tuhan atau tidak melalui pergaulan kita, dan juga pasti mempengaruhi apakah keyakinan kita akan perenungan kita akan firman Tuhan itu makin kuat atau enggak di situ. Tambah percaya pada firman atau mengabaikan firman. Nah, gitu, saudara. Jadi ketiganya ini terkait berdasarkan Mazmur 119. Nah, sekarang kita dalami, saudara. Ayat hafalan kita 1 Korintus 15:33. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, seandainya ini ada kisah. Ada seorang pejabat namanya Pak Nobita. Namanya kan tidak umum ya. Nobita itu seorang pejabat. Pak Nobita ini tinggal di dalam pergaulan dengan pejabat-pejabat lainnya yang biasa korupsi, misalnya seperti itu. Maka akhirnya nilai-nilai meringankan korupsi sebagai hal yang wajar dan tidak masalah akan tertanam pada Pak Nobita. Nah, setelah dia merasa bahwa korupsi itu biasa aja, korupsi itu tidak dosa, korupsi itu lumrah, maka bad social belief system itu akan yang didapat dari pergaulan itu akan meyakinkan Pak Nobita itu, dan suatu kali akan mengalami atau mempengaruhi perenungan Pak Nobita tadi. Pak Nobitanya terjerat tali-tali orang fasik dan mulai menerima bahwa di dalam semantis memorinya atau di dalam perenungannya dia bicara korupsi itu adalah hal yang wajar. Nah, pasti lambat laun ini pun juga akan membuat Pak Nobita melakukan korupsi. Lengkap sudah. Akhirnya jadi pengalaman korupsi oleh Pak Nobita. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Setelah Pak Nobita ini ikut korupsi, ya, maka perilaku korupnya ini juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di pergaulannya. Pejabat-pejabat yang bergaul dengan Pak Nobita. Muter jadi satu lingkaran atau segitiga. Saling mempengaruhi. Nah, saudara, kita adalah anak-anak kerajaan surga. Maka apa yang kita renungkan harusnya firman Tuhan. Apa yang kita alami harusnya pengalaman iman di dalam pengharapan dan kasih ya. Dan pergaulan kita ini kudu kita jaga. Di dalam persekutuan terhadap orang-orang yang takut Tuhan, kita harus menjaga dua hal itu. Mengandalkan firman Tuhan dan kemudian melakukan firman Tuhan.
dan kemudian milih kepada siapa saudara akan terbuka di dalam komunitas. Saya dorong untuk terbuka di dalam komunitas Komsel yang sehat, yang takut Tuhan, yang di sana bukan cuma makan-makan mulih ya, tapi betul-betul merenungkan firman, menyembah Tuhan dan sharing dan saling mendorong untuk tinggal di dalam praktek firman Tuhan, di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Itu Komsel yang sejati, itu M3 yang sejati. Nah, itu yang menjagai Daud. 3 hal ini yang menjagai Daud dari kefasikan atau kejahatan dunia. Nah, ini juga yang harus kita kerjakan, saudara. Mulai arahkan hidup kita untuk selalu merenungkan firman, mengalami firman, ya, dan menata pergaulan dengan siapa kita akan bergaul, berkumpul, ber-M3, berkomsel, yaitu dengan orang-orang yang punya nilai yang sama, yang takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya, saudara, Daud itu bukan orang suci. Daud itu adalah seorang pembunuh, seorang pezina, orang yang paling munafik di kerajaannya, tetapi kemudian Daud bertobat dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan Daud. Nah, ini pelajaran berharga. Nah, roh yang sama yang menuntun Daud untuk menuliskan 3 rahasia kehidupannya ini, yaitu agar kita juga mengalami pertobatan yang sama dan juga mengalami cinta Tuhan yang menyelamatkan Daud, dan juga semua orang menyatukan kita dengan semua orang yang mencintai Tuhan, gitu. Mari saudara, perhatikan apa yang terjadi dalam hidup kita.